Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih yang sudah datang sangat tepat waktu, di waktu yang tepat setengah 7 tadi ya. Mohon maaf sebelumnya kita mulai di jam 19 karena Bu Lisa berhalangan tadi memang waktunya kena macet juga Bu ya, jadi kita undur sebentar sampai jam 7. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, silakan Bu Lisa Santoso. Sudah jam 7 mungkin bisa langsung dimulai saja, biar nggak molor. Terima kasih Bu. Ya, baiklah. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Thank you yang sudah hadir tepat waktu. Ini kalau saya boleh nge-refresh nih, minggu lalu kita ada sesi cukup panjang ya. Kalau ada, boleh nggak sedikit, teman-teman kalau masih ingat dari banyak pembicara yang kita dengarkan minggu lalu, apa sih insight-nya atau take away-nya, sesuatu yang didapat teman-teman? Satu aja boleh. Ada yang bisa ngingetin nggak? Tentang tarifnya Trump, jadi seperti apa sih? Mungkin ada yang mau nyoba raise hand juga boleh, atau nggak Mas Hendy bisa milihkan? Oh, ya, saya tunjuk aja Bu ya. Oh, saya yang ditunjuk atau saya nunjuk Bu? Kamu yang nunjuk lah. Kamu Saya yang juga, nunjuk. nanti kamu terakhir boleh hand. Kamu juga kita tanyain, kita tes. Oke, siap. Saya tunjuk yang on cam dulu aja Bu. Pak Dani. Silakan Pak Dani. Terima kasih, Kak Hindi. Tadi saya sebenarnya mau resen, cuman di rumah saya lagi ada mau bentar lagi mau ajan karena deket masjid. Mohon maaf, Bu Risa kalau agak sedikit berbenturan dengan suara ajan. Oke, terima kasih untuk waktunya, Kak Hindi, Bu Risa. Kalau untuk pembahasan seminar minggu lalu ya, yang saya dapat gitu, terutama yaitu dari Bapak Michael Pardy, yang saya melihat di sini dampak dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menurut Pak Michael itu beliau menjelaskan Indonesia ini akan terjadi apa namanya uh, kebanjiran barang-barang murah dari China, yang Hmm. artinya ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat mungkin nanti bisa signifikan terutama di produk dalam negeri kita, Bu. Karena produk dalam negeri kita nanti akan bersaing dengan produk-produk yang berasal dari China yang yang notabene barang itu memang kualitasnya lumayan bagus dan dengan harga murah. Karena memang barang-barang China ini kemungkinan nanti akan uh, di blokade yang harusnya memang tertuju untuk diekspor ke Amerika, tapi akan dialihkan ke bagian Asia, terutama di Indonesia ini. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi produk dalam negeri kita yang benar-benar harus menjadi kompetitor untuk barang-barang dari China ini. Yang saya tangkap sih itu sih Bu yang jadi fokus saya untuk produk-produk dalam negeri ini, produk-produk lokal kita. Dari penjelasan Bapak Michael Pardy. Oke, terima kasih menarik ya. Jadi ini salah satunya kalau kita ngelihat, wah ini ternyata kalau misalnya nanti dengan adanya Amerika ini menaikkan tarif, dengan adanya ini semua tambahan pengubahan kalau kita trading ya, jadi sangat berdampak. Salah satunya kemarin saya ingat banget ceritanya Pak Michael juga. Kalau ada kapal-kapal yang sudah datang, sudah hampir masuk Amerika, jadi balik lagi gitu ya. Kayak mereka akhirnya nggak bisa masuk karena terlalu mahal gitu. Nah ini beberapa hal yang akan kita hadapi juga. Salah satunya bakal ada kompetisi. Yang kedua mungkin daripada kita ekspor ke Amerika, mungkin ada juga tempat ekspor lain. Dan banyak kebanjiran mungkin barang-barang yang aslinya dari China. Dengan adanya mereka perang tarif juga.
Buat teman-teman yang terima kasih Pak Dani, terima kasih. Saya kasih tepuk. Sama-sama Bu Risa. Oke. Yang lain mungkin ada satu dua masukan lagi. Pak Dani boleh menunjuk mungkin? Sekarang Pak Dani yang menunjuk. Silakan. Ya, Hendy. Oh, saya tuh yang nunjuk ya? Yes. Yang on cam aja. Tapi bisa ke Mbak Antik nih, ke Antik. Aduh, Kak Antik silakan. Terima kasih Pak Dani. Selamat malam Bu Risa, Mas Hendy. Malam. Kalau yang saya ingat kemarin sih ini sih Bu, pendapatnya dari Pak Rudianto yang menyampaikan kalau sebenarnya eh, Donald Trump itu pengen menarik investasinya kembali ke Amerika dengan mendirikan pabrik-pabrik tekstil tapi dengan teknologi tinggi gitu, dengan memanfaatkan mungkin teknologi AI kayak gitu sih Bu. Cuman mungkin yang perlu dipikirkan untuk hasilnya nanti apakah bisa sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan selama ini yang sudah dipakai oleh masyarakat besar Amerika sendiri. Kayak gitu sih Bu yang saya tangkap. Terima kasih Bu. Sip, terima kasih Bu. Iya ya, menarik ya. Kalau kita ngomong ini sekarang kepingin bikin, jadi kayak free tax aja baru tutup di sini. Mereka mau bikin ya satu lagi di Amerika. Jadi kayak mungkin orang-orang yang bekerja dari sini bisa ke Amerika gitu. Ya ini kita harus melihat ya, memungkinkan atau tidak. Eh, tapi benar banget itu yang diinginkan Trump. Mereka kepingin kalau ini sebenarnya seperti banyak politikus di Indo juga ya. Kita harus apa namanya eh independen berdiri sendiri, swasembada kan gitu biasanya. Ini apa yang diinginkan oleh Trump juga gitu. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih. Terakhir deh nunjuk satu lagi Bu Anti. Terus saya share materi. Silakan. Mungkin saya mau dengar pendapatnya dari Kak Melisa. Terima kasih. Tertunjuk Kak Marisa. Silakan. Baik, selamat malam Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kemarin saya sempat highlight kata dari Bu Ana, itu di tahun 2024 Amerika Serikat itu jadi negara penyumbang surplus terbesar kedua bagi Indonesia. Itu kemarin saya catat karena lumayan tinggi juga. Amerika Serikat itu eh, kita 32% lebih tinggi dibanding negara tetangga kayak Malaysia tuh 24% dan Filipina 17%. Ini eh, menurut saya sangat nyambung sama tadi kata Pak Dani karena nanti kita saingannya sama barang-barang Cina, apalagi sekarang lagi ramai banget. Barusan banget saya lihat kontennya siapa tadi ya. Jadi kalau kita sekarang nggak usah beli tas Hermes mahal-mahal, tapi sekarang udah ada versi low budgetnya di China gitu, dan itu nantinya pasti akan ada perang harga kita sama Cina gitu. Takutnya sih seperti itu. Itu yang saya highlight banget itu, Bu. Terima kasih Kak Melisa. Wah, ini memang agak menakutkan ya. Tapi yang mengkhawatirkan apa namanya harganya jadi jauh lebih murah, tapi kualitasnya bagus. Nah, ini yang kita juga jadi kompetisi juga gitu. Terima kasih. Baiklah. Thank you teman-teman. Kita saya share screen ya. Kalau tadi dari teman-teman kayaknya udah cukup banyak ya yang sharing. Menarik karena memang ini hal yang kita sedang hadapi. Dan juga sekarang ada beberapa berita terakhir kalau teman-teman melihat katanya Trump membuat menunggu dulu 60 hari biar tidak dilaksanakan dulu tarifnya. Jadi sebenarnya sangat volatile ya keadaan ini. Eh, Banyak yang bilang ini dilakukan Trump agar bisa mempunyai gini karena awalnya sudah tinggi banget nih, awalnya ngasih 32%. Jadi nanti mau dinaikkan misalnya 15, 10%, orang udah nggak ngomel lagi. Kan udah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi banyak yang bilang ini political move dan juga move biar bisa mereka punya apa namanya nilai bargaining power yang lebih tinggi gitu. Jadi banyak even di Amerika pun di Amerika banyak yang jengkel nih sama si Trump gitu. Ini recap yang kemarin teman-teman, trade balance ya, kita ngomong ekspor minus impor. Trade deficit. Jadi kalau misalnya trade balance itu biasanya orang bilang, wah, apa namanya negara ini punya trade balance yang positif. Itu berarti ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Kalau trade balance yang negatif, berarti impornya lebih tinggi daripada ekspornya.
Kalau misalnya bilang defisit, berarti impornya lebih banyak daripada ekspornya. Surplus, ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Itu. Nah, jadi ini kita perdalam lagi nih, kira-kira bagaimana. Kita sempat juga ngomong minggu lalu tentang free trade dan protectionism. Kayaknya di sini banyak yang kemarin ingat saya itu sangat kuat gitu ya, suka trading, merasa trading itu bagus. Yang menurut saya juga sebenarnya saya sealiran ya. Tetap menurut saya akan lebih efektif kalau kita bisa membeli barang-barang dari luar negeri dan bisa mendapatkan lebih banyak variasi gitu. Tapi tentunya ada hal-hal kebijakan-kebijakan yang bisa membantu agar perusahaan dalam negeri juga masih bisa bersaing daripada yang luar. Gitu. Ini saya mau nunjukin sebenarnya free trade sama protectionism seberapa terbuka atau tertutup negara kita itu bukan berarti kalau sudah tertutup semuanya tertutup gitu. Itu kayak China zaman dulu banget sebelum tahun 70-an ya. Itu benar-benar tidak membuka negaranya. Orang mau masuk ke China pun susah gitu. Mungkin sekarang seperti Korea North Korea ya, Korea Utara. Apa ada yang tertarik ke Korea Utara? Apa ada yang pernah ke Korea Utara? Saya tidak pernah sih jujurnya ketemu orang yang pernah ke Korea Utara. Tapi saya pernah melihat YouTube orang yang mampir ke sana. Katanya sebelum masuk harus digeledah dulu, harus nggak boleh bawa beberapa barang-barang. Terus dilihatin di sana semua HP harus dari pemerintah, beli HP dari pemerintah, udah HP mungkin zaman 20 tahun lalu gitu. Kayak 10 tahun lalu. Jadi sudah seperti itu ya. Menarik, berbeda. Ya itu yang benar-benar proteksionisme tertutup banget negaranya. Nah, tetapi kalau kita bilang ada negara-negara yang mungkin tarifnya tinggi, mereka mau apa fokus sama negara sendiri, tapi masih bisa bertukar dagang. Atau ada yang benar-benar bebas, tapi khusus untuk beberapa industri mereka tertutup. Nah, jadi sebenarnya ada spektrumnya, nggak selalu semua negara yang bilang saya ini pro trade, bukan berarti tidak ada tarif sama sekali. Jadi bisa di tengah lah dan bisa sebenarnya dipilih-pilih gitu secara moderasi bagaimana apa yang diinginkan dari sebenarnya yang menentukan ya pemerintahnya mau barang-barang apa yang memang dibuka untuk trade dan mana yang memang harus dilindungi karena itu adalah negara industri-industri yang memang mungkin jadi tulang punggungnya. Misalnya kita lebih banyak pajak yang masuk kalau itu tekstil. Itu sebenarnya sudah dilakukan Indonesia. Jadi kalau tekstil masuk ke Indonesia pajaknya lebih tinggi daripada beberapa barang lain. Karena merasa bahwa tekstil itu ya salah satu tulang punggung Indonesia. Ini ada yang menarik, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah tahu juga kawasan ekonomi khusus. Ada yang pernah mampir ke kawasan ekonomi khusus? KEK atau Special Economic Zones. Ini yang paling dekat di Malang itu di Singasari. Ada yang pernah ke KEK Singasari? Atau KEK lain? Belum pernah ya, bisa main-main. Berarti kita bisa mengadakan acara untuk mampir ke KEK ini, ke kawasan ekonomi khusus. Studi ekskursi mungkin ide bagus Bu. Saya Studi ingin ikut juga. ekskursi. Studi ekskursi ke kawasan ekonomi khusus. Tapi apakah ada, thank you, Hendy. Apakah ada yang pernah dengar? Kalau nggak pernah datang, pernah dengarkah Special Economic Zones atau kawasan ekonomi khusus ini kenapa kok mereka berbeda dengan tempat-tempat yang lain? Kenapa kok spesial? Kayaknya Pak Anom tahu deh, tapi tidak mau open 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 mic. Justru saya baru denger ini, Bu. Oh, serius? Pengen denger. Ya Serius udah, sih, Bu. ya udah. Kelihatannya kayak muka-muka udah tahu, tapi nggak mau ngomong gitu Pak. Saya kira udah tahu. Baiklah, kalau gitu saya jelasin aja. Jadi Special Economic Zones atau kawasan ekonomi khusus ini menarik sekali. Awalnya dimulai dari idenya China ya. Karena waktu itu saya sempat cerita kalau China tahun 70-an kan sangat tertutup seperti Korea Utara. Tapi waktu itu Mao Zedong
itu leadernya Komunis Party di China yang bertahun-tahun jadi leader di sana, di Tiongkok. Saat dia meninggal, terus penerusnya merasa bahwa perlu ada pembukaan dagang gitu. Jadi harus bisa berdagang dengan luar negeri. Saat diganti kalau nggak salah setelah Mao Zedong meninggal, ada orang lain menggantikan, lalu digantikan oleh satu orang ini yang namanya Deng Xiaoping, di mana dia itu bilang harus dibuka nih negaranya. Tapi karena pemikiran Komunis Party itu mikirnya harus tertutup, dia akhirnya membuka beberapa cabang-cabang di China, mulai dari waktu itu ini ada tulisannya apa ini? Saya agak lupa sih di mana. Pokoknya Shenzhen gitu kayaknya ada beberapa. Di sini Hunan atau mana beberapa tempat ya. Itu khusus di sana mereka mempunyai tempat yang bisa berdagang dengan negara lain secara jauh lebih mudah, secara pajak lebih rendah, secara orang pabrik-pabrik yang mau dibuka di sana diberikan kemudahan dalam berbisnis, diberikan potongan pajak yang akhirnya membuat tempat itu jadi lebih ramah berbisnis gitu bagi orang-orang yang mau membuka di sana. Kalau di China awalnya mulai dari pinggiran-pinggiran karena dekat dengan port-port untuk mengirim barang. Gitu. Jadi bisa akhirnya bertukar dagang di sana gitu. Di Indonesia kita sudah ada kalau nggak salah 17 awalnya, sekarang 19 kayaknya. Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus. Batam, kalau teman-teman dengar biasanya kenapa kok ada di Batam barangnya murah? Itu karena di Batam sebenarnya ada kawasan ekonomi khususnya. Di sana masuk ke Batam, beberapa area di sana itu pajaknya sangat kecil. Tapi kalau kita lihat di toko oranye, toko hijau, biasanya dijual dengan barang-barang yang sangat murah, bilang dari Batam. Itu mungkin dikeluarkan secara tidak legal gitu. Tapi intinya di sana orang bisa memproduksi, mengirim dan mengirim barang, mengekspor atau mengimpor dengan jauh lebih mudah gitu, di area itu. Harusnya waktu keluar dari Batam ada pajak masuk Indonesia, tapi ya ada orang-orang yang mungkin apa namanya diam-diam memasukkan gitulah. Makanya harganya jauh lebih murah gitu. Biasanya ada kekhususannya, ada yang mereka fokus ke turisme, ada yang Mandalika kalau nggak salah itu katanya turisme, ada yang fokusnya ke digital. Jadi di Malang ini fokusnya ke digital, jadi di sana menyupport perusahaan-perusahaan yang berbau software, terus digital design, gaming gitu-gitu. Ada tempat-tempat lain yang benar-benar kawasan industri yang ada fokus-fokus industrinya sendiri-sendiri. Jadi di Indonesia sudah ada menarik dan buat nggak hanya orang Indonesia, tapi kemudahan bagi orang-orang luar negeri juga untuk masuk ke Indonesia di tempat-tempat khusus itu. Yang mungkin kalau di luar Indonesia, orang orang luar negeri itu tidak boleh mempunyai tanah, karena ada restriction khusus ya. Di beberapa economic zones, di special economic zones ini, kawasan ekonomi khusus ini, mereka diberikan kemudahan. Pembuatan PT pun jadi jauh lebih mudah. Jadi diberikan akses kemudahan di sana. Salah satunya juga untuk memajukan tempat-tempat di sana. Jadi ada yang mulai membuat ini gitu. Jadi meskipun mereka melindungi negerinya, tapi ada beberapa tempat-tempat yang diberikan kelonggaran. Nah, karena kita ngomong kemudahan bisnis, ini saya mau tanya nih. Menurut teman-teman, Indonesia itu berbisnis susah apa mudah ya? Harusnya mudah ya, Bu. Harusnya mudah ya. Harusnya mudah. Di Karena banyak pariwisata. banyak pariwisata. Jadi pertanyaan saya, menurut teman-teman di sini, negara apa ya yang nomor satu ease of doing business-nya? Sangat mudah untuk berbisnis di negara ini. Jadi pertanyaannya nomor satu siapa? Clue-nya bukan Indonesia. Jadi pertanyaan keduanya Indonesia nomor berapa? Tapi kita dulu nomor satu. Nomor satu kira-kira negara apa ya yang sangat mudah berbisnis? Berarti izinnya mudah, untuk modal mungkin nggak harus tinggi. Nah, ini China, terima kasih. Pak Felix. Singapura kayaknya, Bu. Singapura juga Singapura. mudah. Siapa tahu Singapura. Vietnam.
Amerika, China, Bu. Hong Kong, Amerika, Hong Kong Hong Kong, mungkin Bu. China, Dubai mungkin, Bu. Dubai. Siapa tahu. Saya reveal yang bukan Indonesia adalah New Zealand ternyata nomor satu. Nomor satu New Zealand, siapa yang tadi bilang Singapura? Nomor dua Singapura. Memang Singapura mudah. Jadi nomor satu New Zealand, nomor dua Singapura, nomor tiga Hong Kong. Wah, tadi ada yang nebak nomor dua dan nomor tiganya dengan benar. Singapura dan Hong Kong. Lalu Denmark, Korea Selatan, Amerika Serikat nomor 6, nomor 7 Georgia. Nah, pertanyaan saya, Indonesia nomor berapa ya? Yang pasti bukan nomor 1 sampai 7. Mungkin 27 kali, Bu. 27. Ayo kita coba, teman-teman silahkan. Kalau ini angka boleh random, enggak apa-apa. 27, nomor berapa lagi, Bapak Ibu? Semudah apa Kalau ternyata? nomor 50-an mungkin ya Bu. 50-an, agak pesimistis sedikit sekarang. Boleh, thank you, Ibu. Thank you, thank you. 70 kayaknya, Bu. 10. 70 kayaknya. Oke, siap. Ada yang lain? Kisaran 60-an, Bu. 60-an. Terima kasih. Indonesia ternyata seperti kata Mbak Merisan, benar. Nggak ada yang jawab sesuai ranking FIFA ya, Bapak Ibu. Waduh. Apa berapa ya? 100 ke atas, Bu. Waduh, sedih banget. Indonesia nomor 73. Tidak separah itulah ya. Ini yang dulu ingat banget saya, zaman-zaman Pak Jokowi itu kepingin nomor 40 gitu. Tapi masih 73. Jadi kita Pak nomor Timbul. 73. Pak Timbul bener, Bu, 73. 73. Wah, ini spesifik sekali, ini kayaknya hebat. Ini jadi nomor 73. Ini based on data 2019, tapi kemarin saya lagi ngecek di doingbusiness.org belum diupdate. Jadi ya memang masih pakai data 2019 terakhir. Nanti kita lihat lagi, mungkin setelah COVID agak susah ya pengupdateannya ya ini gimana. Jadi kita nomor 73 di bawah Uzbekistan, Vietnam, dan Dominika. Macam-macam ini kita kayak ternyata lumayan parah. Dari 190 negara, ya minim kita masih di setengah yang atas lah. Tidak separah itu. Lumayan gampang, tapi tidak segampang itu. Jadi memulai berbisnis, kemudahan memulai berbisnis itu 140, kita ke 140. Ini ngelihat kolomnya ya. Dealing with construction permit, jadi membuat izin-izin untuk membangun gedung 110. Jadi susah sekali ya. Ternyata kalau mau bangun tempat paling enak di New Zealand kalau ada uangnya. Mudah ternyata. Getting electricity kita nomor 33 dapat listrik. Registering property 106. Nah, jadi kita memang agak susahnya di sana ya. Ini jadi international trade pasti mau nggak mau itu terdampak juga dengan sebuah negara punya policy, kultur, resources, dan banyak hal lagi gitu. Dan tentunya yang kita perlu tahu juga kita ini mau trading bisnis dengan siapa, negaranya siapa. Jadi kalau kemarin kita ngomongin tarif, saya sebenarnya kepengen tanya ini teman-teman pasti kan sering baca berita ya. Kalau PDB itu ini PDB teman-teman produk domestik bruto ya dalam bahasa Inggris GDP atau gross domestic product. Ini kalau kita ngelihat biasanya banyak banget yang ngelihat wah GDP Indonesia growth-nya 5%. Janjinya Pak Prabowo target 8% kan gitu ya, mau 8%. Tapi sebenarnya melihat apa sih gitu. Dan apa hubungannya dengan international trade? Nah, di sini GDP itu melihat total value of all goods and services a country produces. Karena namanya produk domestik bruto, jadi total dari produk domestik, seberapa banyak sih yang kita itu produksi barang ataupun jasa. Jadi produk akhirnya barang atau jasa itu sebanyak apa? Kalau kita tahu sebanyak apa, maksudnya apa kan gitu. Kalau kita tahu kita bisa memproduksi berapa, maksudnya apa? Jadi biasanya ekonom ataupun orang-orang secara general melihat bahwa GDP atau PDB itu menunjukkan economic health, apakah sehat apa enggak negara ini. A growing GDP yang berkembang, yang
semakin lama semakin naik. Salah satunya jadi makanya Pak Prabowo juga mau 8%, kan berarti expandingnya semakin besar. Dia menunjukkan bahwa ekonominya itu semakin besar atau expanding, berarti ada lebih banyak pekerjaan, ada lebih banyak pendapatan bagi orang-orangnya, dan better business condition. Kondisinya secara bisnis itu bagus. Shrinking GDP yang semakin kecil, maksudnya berarti apa? Ekonominya contracting, kemungkinan ada resesi, kemungkinan ada unemployment atau ada orang-orang di layoff ya, banyak yang di PHK dan lower spending. Apakah ada? Mau tanya dong teman-teman, ada tahu nggak negara yang GDP-nya mengecil, yang PDB-nya mengecil, ekonominya mengecil, adakah? Biasanya yang resesi besar gitu. Daerah Apakah? Afrika Kak, Bu. Wah, Afrika. Siapa tahu bisa ada yang lain. Yang dulu saya tahu terkenal itu Jepang. Kenapa kok negaranya waktu itu sempat deflasi ya? Salah satunya karena secara ekonomi mengecil. Karena orang-orangnya semakin tua. Jadi tidak banyak spending. Jadi akhirnya apa yang Jepang, terjadi? Bu. Iya itu Jepang. Terima kasih. Karena ekonominya akhirnya shrinking, dia karena orang-orangnya juga tua, yang tua-tua nggak mau spending terlalu banyak, yang muda-muda nggak mau punya anak, yang bekerja juga semakin kecil, jadi akhirnya kesusahan untuk sustaining bisnis gitu. Makanya sekarang mulai Jepang menarikin banyak turis-turis kan, jadi akhirnya masuk datang. Salah satu yang paling mudah kalau kita mau pindah ke negara lain, kalau mau kerja kasar itu ya biasanya kan ke Jepang, karena kekurangan tenaga muda di sana. Salah satunya ya. Makanya waktu itu apa secara uang kalau kita ngelihat yen Jepang, 100 yen Jepang kayak zaman-zaman kita baca baca komik ya, yang di sini baca komik. Ada lah ya zaman seumuran baca komik gitu ya. Itu komik-komik dari tahun 70-an, 80-an, 100 yen bisa beli makanan yang hampir sama 100 yen, ya 100 yen yang sekarang. Karena inflasinya sangat minim, malah ada beberapa tahun yang mereka tuh deflasi gitu. Jadi secara uangnya itu nggak berkembang secara nilai, jadi uangnya tetap aja segitu terus. Untuk international trade gimana? Biasanya menunjukkan seberapa besar GDP-nya itu shows productivity, standard of living, and global competitiveness. Jadi seberapa produktif, standard of living-nya Jepang itu dulu sebelum Cina naik nomor 3 loh. Jadi dulu ekonomi terbesar Amerika, ekonomi kedua terbesar itu sampai 2014 adalah Jepang. Jadi dulu sebesar itu nih Jepang itu. Padahal orangnya jauh lebih kecil ya dibandingkan Cina, itu kan negaranya jauh lebih kecil. Jadi waktu beberapa saat itu Jepang itu hebat banget. Menunjukkan sesuatu yang lucu juga, GDP itu semakin kaya, semakin banyak GDP-nya, semakin tinggi, menunjukkan seberapa kaya sih negara itu. How rich is your country? Nah, pertanyaan saya, ini kalau teman-teman mau menebak, waduh, kalau gitu tak pindah sini dulu. Kalau teman-teman mau menebak, Indonesia sekaya apa? Menurut teman-teman, Indonesia secara GDP-nya nomor berapa di dunia? Kita hari ini kayak banyak tebak-tebakan. Ada pertanyaan, Pak Kiki, kalau Yunani masuk kategori mana? Ekonomi menurun nggak, Bu? Yunani ini menarik sekali, karena dia ini kan di Uni Eropa. Sambil teman-teman boleh nebak loh, angka-angka boleh deh. Indonesia nomor berapa ya? Saya kok jadi bercerita. Ini Yunani ini menarik, karena Uni Eropa itu kan mereka waktu itu bergabung, makanya semua mata uangnya jadi euro. Jadi kalau teman-teman pergi ke Eropa, mata uangnya sama lah kebanyakan. Mereka itu waktu itu kepingin mengalahkan Amerika. Jadi biar kita ekonominya lebih besar daripada Amerika, kita ganti euro, biar euro semua negara jadi sama-sama pakai euro biar lebih kuat. Tapi dalam kenyataannya Yunani ini salah satu yang buruk banget. Jadi negaranya secara ekonomi buruk,
Tapi ada negara di Uni Eropa seperti Jerman yang bagus banget gitu. Jadi sama-sama pakai euro, padahal secara ekonomi itu Yunani jauh lebih lemah. Jadi akhirnya banyak negara-negara Eropa yang kaya-kaya jengkel sama Yunani gitu. Kayak sama negara-negara yang lemah-lemah. Karena akhirnya satu euro yang sama itu kan akhirnya dipengaruhi biasanya mata uang kita. Ekonomi lagi jelek di Indonesia, mata uangnya kan semakin lemah. Tapi ini ada banyak negara, jadi membingungkan gitu. Akhirnya harga euro jadi naik turun, kurang oke gitu. Yunani ini salah satu yang secara ekonomi memang dari dulu kurang baik gitu. Gitu. Terima Sedikit. kasih, Bu Risa, Ya. penjelasannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 8, 16, 15, 9. Ini angka GDP. Thank you. Mirip-mirip, benar. Jadi kita itu ada di nomor 16. 10. Yang 16 tepat banget nih. Mbak nyari juga boleh, nggak apa-apa. Saya boleh kalau teman-teman nyari di Google saya ataupun di chat GPT saya nggak apa-apa. Kan aktif berinteraksi. Asal diingat gitu. Jadi kita nomor 16, ekonomi di dunia terbesar ke-16 dari 190-an negara yang tercatat. Nggak buruk. Tujuannya waktu itu kan kalau bisa tahun 2030 mau jadi ekonomi terbesar ke-7. Kalau nggak salah itu keinginannya Pak Jokowi ya dulu sempat seperti itu. Atau 2045 atau 2030 nomor 7 gitu. Jadi kalau 7 berarti kita harus jadi lebih kaya daripada Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Kanada, dan beberapa negara lain. Yang menariknya, kalau tadi kita bilang GDP atau produk domestik bruto ini menunjukkan seberapa bagus ekonominya dalam negeri dan kenaikannya itu menunjukkan seberapa mereka ini lebih produktif, lebih banyak pekerjaan apa enggak. Orang juga biasanya melihat GDP per kapita. GDP per kapita itu adalah total GDP, jadi produk domestik bruto dibagi dari total populasi negara. Itu. Total populasi negara kita. Jadi kalau kita berarti kita ini GDP-nya ini ada di sini, jadi 1,371 triliun US dollar dibagi total penduduk kita 270 juta. Nah, sekarang kalau dilihat per kapitanya biasanya menunjukkan apa? Kalau ini produk domestik bruto kan yang kita produksi. Jadi dibagi total populasi, orang-orang itu bilang kalau itu menunjukkan seberapa kaya orang-orangnya. Jadi seberapa banyak income pemasukan orang-orangnya. Jadi kalau GDP per kapita menurut teman-teman dari 190 negara Indonesia nomor berapa? Nah, itu. Kira-kira dari 190 negara kita nomor berapa kalau melihat GDP per kapita? Hmm. 7. Ini kayaknya 7. Terima kasih. Yang lain mungkin 118. Pak Timbul, thank you. 16. 118. Ini kok sama dicari. 110. 26, 120, 103. Terima kasih. Jadi, oh ternyata saya sudah nge-hide. Jadi ini ya GDP per kapita adalah total GDP dibagi number of people in the country, shows the average income or output per person in a country. Jadi satu orang ini kita bisa produksi berapa? Gitu. Kira-kira 118, 90. Jadi ini nomor satunya ternyata Singapura. Jadi pendapatannya kira-kira paling banyak ya kalau kita bisa produksi segini, produksi dalam negara dibagi dari dengan jumlah orang yang di sana. Yang dianggap per kapitanya paling tinggi atau pemasukannya paling tinggi itu Singapura, kedua Luxembourg. Amerika Serikat nomor 9. Qatar masih nomor 3. Indonesia disinilah nomor 103. 103.
Ini berdasarkan tahun World Development Indicator Desember 16 2024. Jadi Desember 2024. Kita di angka 103. Jadi pendapatan kita per orang kita kalau dilihat di sini, jadi ini apa namanya? Yang sebelah kiri ini adalah berapa per kapitanya? Ini 3%. Yang sebelah kanannya katanya nominal per kapita. Jadi nominal per kapita kita lihat 4.800. Jadi kita pendapatannya orang Indonesia dianggap kira-kira satu tahunnya 4.800 US, 65 jutaan ya satu tahunnya kira-kira seperti itu. Jadi cukup cukup itu ya, cukup eh, kurang kurang tinggi lah, jauh bisa lebih tinggi. Nah, ini new terms-nya buat teman-teman, buat di kelas ini. Kita ngomongin tentang GDP, maksudnya apa sih? Orang-orang banyak yang lihat juga tentang ekspor. Kalau kita ngeliat ekspornya kita tinggi nggak, impornya kita tinggi nggak. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa ngelihat ekspor, persentase ekspor dibagi GDP, total GDP. Menunjukkan seberapa banyak sih ekonomi itu dependen atau mereka ini apa ya merilai ya, rely. Bahasa Indonesia saya kok jadi agak error. Eh, kita itu seberapa banyak ekonominya itu dipengaruhi oleh ekspor gitu. Kalau nomornya tinggi berarti negaranya itu sangat terpengaruh oleh international trade. Kalau low berarti mungkin ekonominya ini biasanya tidak terpengaruh. Jadi mereka bisa sustaining sendiri. Ini kurang ngetik ini saya edit. Jadi mereka bisa sendiri. Kalau impor, kalau impor dibagi GDP dikali 100 menunjukkan seberapa negara itu mengeluarkan uang untuk jasa atau barang dari negara lain. Jadi negaranya ini mungkin satu, dia kurang produksi, harus beli dari tempat lain, atau orang-orangnya sangat kaya, akhirnya membeli dari orang-orang lain, dari negara-negara lain. Kalau angkanya itu low atau rendah, berarti self-sufficient, strong domestic industry. Industrinya di domestik berarti kuat. Ini yang bisa kita lihat dari persentase ekspor per GDP ataupun impor per GDP. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk mencoba website kemarin. Jadi ini websitenya which.worldbank.org, website yang sama, tapi kita mau melihat beberapa hal yang berbeda. Ini Indonesia punya, saya tunjukkan. Jadi seperti yang saya kemarin sempat tunjukkan ya, Indonesia punya total ekspornya berapa, impornya berapa. Saya bisa dilihat dari halaman pertamanya. Tapi teman-teman bisa nyoba, saya masukin linknya sebentar lagi ke sini. Saya mau minta teman-teman ini dalam kelompok. Silahkan, boleh kalau dibagi breakout room ya Kak Hendy titip. Jadi kita bagi Indonesia nggak usah, kan tadi bisa kita ngeliat barengan aja Indonesia. Amerika Serikat, Singapura, Brasil, Cina, Australia. Mana ya, ada negara yang menarik nggak sih? Apa mau diganti juga boleh? Saya ngerandom. Ada yang mau tahu negara satu kah yang sangat ingin dilihat? Bu, kelompoknya berapa room? Kelompoknya kita berapa orang ya? 35. 33. 32. 32. Mungkin kita 4 kelompok aja ya? 4 kelompok, 8. 4 lah, 4. Oke, 8 orang ya per kelompok. Sama ini juga saya lagi mumpung ingat yang menarik juga itu Bu, Zimbabwe dolarnya hiperinflasi mungkin. Iya benar. Penasaran juga saya. Kamu kepengen lihat Zimbabwe. Kita coba India ya. Apa 5 deh, Hen? Kita ngeliat aja. Siap. India, Amerika Serikat. Yang nggak menarik di sini apa? Kalau kita ada 5, India 1, Amerika Serikat. Singapura mau dilihat kah? Apa nggak perlu?
Dia Amerika Serikat, Zimbabwe. Ini punyanya Hendy ya. Yang dua saya random aja. Satu bolehlah Singapura, satu Brasil. Oh, Dubai. Bolehlah Dubai, Singapura saya delete kalau gitu mirip sama Dubai. Sama yang agak berbeda Australia. Coba Hen, nanti waktu kamu ngerandom sekalian judulnya kasihin India, Amerika Serikat, Zimbabwe, Dubai, Australia langsung. Jadi kamu yang merandom. Oke, nama roomnya Bu ya, kelompoknya Yes. ya. Jadi nama roomnya teman-teman nanti akan ada namanya langsung sambil ditata Mas Hendy. Saya jelaskan. Mau ngelihat apa? Kita mau ngelihat ini trade balance. Jadi teman-teman ngelihat wits.worldbank.org. Saya masukkan di sini. Melihat apa? Trade balance. Negaranya ini defisit dan surplus. Defisit atau surplus? Ekspornya lebih banyak dari impornya apa impornya lebih banyak daripada ekspornya? Dan berapa? Lalu ngelihat persentase impor per GDP-nya berapa? Ada tulisannya langsung di sini. Saya tunjukin. Nah, kalau di Indonesia, ini contohnya Indonesia. Di bawah sini ada tulisannya. Kalimat terakhir. Indonesia export of goods and services as a percentage of GDP is 24.49%. Ya, itu berarti itu Indonesia. Jadi ekspor dari barang dan jasanya Indonesia dibagi GDP kita itu 24%. Lumayan tinggi loh. Jadi 24% barang yang kita produksi itu kita ekspor. Anggapannya seperti itu. Import of goods and services as a percentage of GDP is 20%. Jadi impornya kita dibagi dari GDP itu kira-kira 20%. Jadi barang-barang yang kita impor. Itu ya, jadi nomor 2. Jadi tadi trade balance defisit surplus berapa, yang kedua tadi percentage of import per GDP berapa, percentage of export per GDP berapa. Nomor 3, top 5 trade partners untuk impor dan ekspor siapa saja. Bisa berbeda impor dan ekspor partnernya bisa sama. Ini ada kemarin saya ngeliat bisa di trade summary. Boleh teman-teman klik-klik aja coba. Dan yang keempat, tentukan di dalam grup satu hal yang menarik tentang data tersebut. Apa ya? Ada yang menarik enggak? Nanti di-sharekan. Lalu yang B, boleh tambahan dari sumber lain, apa potensi produk ekspor dari negara tersebut dan ke negara mana. Jadi menurut kelompok teman-teman, ada potensi ekspor enggak dari negara tersebut dan ke negara mana. Ada yang mau tanya mungkin sebelum breakout room? Kalau tidak ada yang mau tanya, boleh di Saya breakout mau room. izin bertanya, Bu Risa. Silakan, Bu Sulfiani. Saya, Bu, Ya. untuk yang nomor 3 itu kan top 5 trade partners ya, Bu. Berarti di luar dari negara yang nantinya jadi salah satu nama kelompok kita ya, Bu. Oh iya, jadi saya tunjukkan aja biar kita enak. Jawabannya untuk Indonesia. Kita melihat trade partnernya itu kita melihat partner ekspor impornya yang sekarang itu top 5-nya siapa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Indonesia ya, ini saya masuk di sini, saya masuk Indonesia. Ini dia masuk ke trade summary. Di sini ada summary-nya, kelihatan scroll ke bawah. Dia kelihatan di sini, ini top 5 export and import partner. Di sini jawabannya berarti. Buat Indonesia, kalau ini tuh kan market, berarti ini market yang kita ekspor ke mereka. Jadi kita ekspor produk paling besar itu 1 ke Cina, kedua ke Amerika Serikat, ketiga ke Jepang, keempat ke India, kelima ke Malaysia, gitu. Kita mengimpor barang, itu berarti eksporternya siapa? Paling besar dari Cina, kedua Singapura, ketiga Jepang, keempat Malaysia, dan yang kelima Korea Selatan. Kita mengimpor banyak loh produk ternyata dari Korea Selatan. Nomor 5. Ya, kira-kira gitu. Jadi ngeliat di sini. Itu ngelis aja. Biar bisa mencari di sini. Yang menarik boleh teman-teman misalnya Indonesia. Wah, kok menarik ya? Ternyata nggak tahu terserah. Ternyata kok Indonesia ini ya apa nggak tahu. Kok ternyata beli banyak barang dari Singapura yang jauh lebih kaya dari kita misalnya. Terserah teman-teman apa yang didiskusikan yang menarik apa. Kira-kira gitu Ibu. Aman ya? Ibu Risa.
Terima kasih. Yang ada 5 negara di sini itu adalah negaranya grup Bapak Ibu. Kalau dapatnya India berarti nyarinya tadi country-nya India. Zimbabwe nyarinya Zimbabwe. Silahkan. Baik. Berapa menit Bu Risa? Oh, sila kita 20 menit ya. 20 Kayaknya ini menit. 20. Oke. 8 lebih 5. Nanti saya muter kalau udah deket-deket waktunya. Skip tanya. Oke, baik. Baik, kalau gitu teman-teman, saya buka breakout room-nya. Selamat berdiskusi. Selamat berdiskusi. Kita tunggu yang lainnya saya masuk. Sudah selesai Bapak Ibu? Aman ya? Oke. Terima kasih. Mungkin Mas Hendi boleh milih satu negara. Oke, baik. Karena tadi saya milih usul Zimbabwe, mungkin kelompok Zimbabwe. Ada Pak Felix, Kak Afifa, Pak Kiki, Hadir, Kak. Kak Sulfiani, Kak Vera. Ya, untuk hasil dari negara Zimbabwe akan disampaikan oleh Pak Kiki. Sebentar. Saya izin share screen. Terima kasih. Silakan. Sudah terlihat, Bu Risa? Sudah. Ya, silakan Pak Kiki. Selamat malam, Bu Risa, Kak Hendy. Makasih, Kak Sulfi. Berikut dari kelompok Zimbabwe, yang mana ada saya sendiri, Kak Hatipa, Kak Sulfi, Kak Vera, Kak Santi, dan Kak Felix. Dari tax balance, diskusi kami itu defisitnya itu 2,0,2. Untuk surplusnya itu karena memang di situ dituliskan persen saja, jadi kami menuliskan itu 0. Untuk di pertanyaan nomor 2, itu GDP-nya 11,23%. Yang 2B-nya itu GDP-nya 5,34%. Untuk pertanyaan nomor 3, top 5 trade-nya itu untuk impor dan ekspornya. Untuk ekspor sendiri ada South Afrika, United Arab, China, Belgium, Mozambik. Untuk impornya South Afrika, China, Singapura, Mozambik, dan Mauritius. Nomor 4, satu hal menarik dari mengenal data Zimbabwe, salah satu yang menarik adalah meskipun negara ini kaya akan sumber daya mineral, emas, platinum, dan berlian, defisit perdagangan sering terjadi karena ekspor bahan mentah memiliki nilai tambah yang lebih rendah dibanding produk jadi yang diimpor. Untuk B-nya, potensi ekspor berupa produk pertanian, tembakau ataupun kapas, serta emas, berlian, dan logam mulia. Negara potensial yang biasanya menjadi fokus utama dari negara Zimbabwe itu India, Tiongkok, Belgia, South Africa, dan United Arab Emirates. Terima kasih, Bu Risa, Kak Endi, Kak Sulti. Terima kasih. Wah, ini barusan saya cek ya di Zimbabwe ini memang biasanya ada langsung percentage of export import ya. Tapi ternyata di sini nggak ada tulisannya, jadi harus dihitung sendiri sama teman-teman. Menarik sekali. Terima kasih buat grup pertama. Kasih tepuk tangan Pak Kiki. Sama Bu Risa. Menarik ya, karena Zimbabwe ini memang lagi hiperinflasi. Jadi saya barusan cek 2024 diganti currency-nya. Jadi mata uangnya Zimbabwe itu diganti dari yang dulunya Zimbabwe dolar, sekarang dirubah jadi Zimbabwe Gold, apa ya namanya, SIG, Zimbabwe emas gitulah, karena terlalu mahal. Dan menariknya memang salah satu ke 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 apa ya, masalah Zimbabwe itu adalah inflasinya yang sangat cepat. Jadi katanya sekarang beberapa tahun terakhir setelah COVID dia cukup membaik, tapi inflasinya tuh tinggi banget. Katanya 28%. Jadi kalau kita beli nasi goreng harga 50.000, tahun depan sudah jadi 65.000 gitu. Jadi naiknya dalam 1 tahun udah tinggi banget. Jadi, terima kasih buat teman-teman dari Zimbabwe.
Silakan boleh menunjuk Pak Kiki, negara apa yang ingin diketahui? Ada tadi ada negara Apa ini? apa? India, Amerika Serikat, Dubai, dan Australia. Bapak mau tahu mana, Pak? Boleh India deh, Bu. India, silahkan tim India. Kasih Bu Risa. Terima kasih, Pak. Pak Anom, Pak Iqbar, Mei. Baik, Bu Risa. Silakan. Aku izin share screen ya, Bu ya. Silakan, Bu. Bu Risa, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam ya karena kameraku agak error. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bu Risa sudah terlihat. Sudah. Baik, dari kelompok India itu ada saya sendiri, Nadia Nabita, ada Pak Iqbal Septiawan, Pak Anom, Bu Wiji, Bu Mei, Bu Septi, dan Pak Supranata. Mungkin nanti kita presentasinya bergantian ya, Bu Risa ya. Boleh sekali, silahkan. Baik, jadi untuk yang jawaban nomor 1A, trade balance, defisit surplus dan berapa, itu jawabannya trade balance-nya ada di minus 279.881,779 in thousand of US dollar. Terus untuk yang kedua, 2A dan 2B, percentage of import dan ekspornya itu untuk import sendiri ada di 26,92% dan ekspornya ada di 22,45%. Itu mungkin untuk jawaban selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Wiji. Silahkan Bu Wiji. Baik, Kak Nadia, terima kasih. Saya melanjutkan jawaban. Ya. Saya akan melanjutkan jawaban untuk yang nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3, importnya negara importnya yaitu United States, United Arab Emirates, Netherlands, China, dan Bangladesh. Untuk yang ekspornya yaitu China, United Arab Emirates, United States, Saudi Arabia, sama Rusia. Monggo silahkan dilanjut untuk Pak Iqbar untuk nomor 4. Terima kasih banyak Bu Wiji. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4, yakni satu hal menarik mengenai data tersebut ialah India merupakan salah satu pengekspor kimia terbesar mulai terhitung semenjak COVID-19 hingga tahun 2022. Untuk tahun 2022 sendiri, chemical menjadi ekspor nomor 2 dari negara tersebut. India mengekspor barang dan jasa senilai sekitar 452,7 miliar US dollar. Namun mengimpor barang dan jasa senilai sekitar 732,6 miliar US dollar. Hal ini menghasilkan defisit perdagangan sebesar 151,5 miliar US dollar, yang setara dengan sekitar 4,5% dari PDB India. Pada masa COVID, India merupakan distribusi terbesar dalam segi medis atau obat-obatan, vaksin, atau disebut juga sebagai apotek dunia. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh teman-teman menjawab. Ya, untuk jawaban nomor B, saya bantu jawab ya. Cuman tadi kita nggak sempat ketik karena waktunya udah habis. Jadi saya bacakan aja untuk komoditas ekspor utama India di tahun 2023-2024 itu adalah produk minyak bumi olahan menyumbang sekitar 21,6% dari total ekspor India. Kemudian batu mulia dan perhiasan termasuk berlian dan emas merupakan salah satu ekspor terbesar India. Kemudian produk farmasi yang tadi dijelaskan juga oleh Mas Iqbar semasa COVID itu, India dikenal sebagai produsen obat generik terbesar di dunia. Kemudian tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu ekspor tradisional India. Kemudian produk teknik dan mesin termasuk mesin industri dan peralatan listrik. Kemudian produk pertanian seperti beras, teh, dan rempah-rempah.
Ini sumber dari Statista. Negara tujuan ekspornya itu adalah Amerika Serikat menyerap sekitar 17,9% dari total ekspor India. Kemudian Uni Emirat Arab menyerap sekitar 8,23%. Kemudian Belanda, pasar penting untuk produk kimia India di teknologi India. Kemudian Tiongkok juga mengimpor untuk produk teknik, dan Bangladesh untuk membeli produk pertanian dari India. Itu dari kelompok India, Bu Risa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Menarik ya, India ini salah satu yang beberapa tahun terakhir dianggap macannya macannya Asia juga ya. Dan kayaknya eh, Perdana Menterinya namanya siapa ya? Dia kayak bikin banyak promo-promo, bukan promo sih, tapi lebih banyak program-program untuk mendorong industri agar India bisa lebih maju. Dan sekarang India sudah melewati populasi lebih tinggi daripada China. Jadi secara jumlah populasinya sekarang sudah lebih besar. Jadi ini cukup menarik ya, terutama nanti beberapa tahun ke depan. Memang secara kemajuan negaranya masih kira-kira bisa dilihat lebih. Gitu. Tapi tadi saya mendengarkan menarik, ternyata mereka ekspornya ke Rusia. Masih jadi market yang besar ya Rusia ini meskipun dalam keadaan perang. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok India? Cukup, Bu Risa. Cukup. Oke, silakan boleh memilih kelompok selanjutnya. Masih ada 3. Siap. Amerika mungkin ya, Bu ya. Silakan Amerika. Terima kasih. Terima kasih India. Selamat malam, Bu Risa. Saya perwakilan dari kelompok Amerika Serikat. Izin share screen ya, Bu. Silahkan. Nggak bisa kelihatan. Ini soalnya kameranya rusak. Tidak apa-apa Ibu. Bentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Ya. Lagi loading sebentar. Tadi ada beberapa orang di kelompok Amerika Serikat. Cuma Oke. nggak ada suaranya semua. Jadi yang aktif cuma 2 ini, Bu. Jadi Fatima Catat. Tinggalin Terima dan kasih. para Anissa. Untuk pertanyaan yang pertama, trade balance-nya tadi di website tertera minus 1,312,812,333.04 in thousand of US minggu. Terus service importnya di 696,709. Terus United States-nya service ekspornya di 928,533. Dan untuk top 5 trade partner-nya sebentar. Ini ada di Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, sama United Kingdom. Sip. Dan eksporternya ada di Cina, Meksiko, Kanada, Jepang, dan Jerman. Iya, jadi ini mereka ekspor ke Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, dan mengimpor dari Cina, Meksiko, Kanada, Jepang, dan Jerman. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk satu hal menarik mengenai data di atas, tadi belum sempat kecatat, jadi saya baca aja nggak apa-apa, Bu. Boleh, silakan. Untuk hal menariknya, beberapa produk ekspor utama dari potensial di Amerika Serikat meliputi teknologi dan elektronik, itu lebih sering ke daerah seperti Cina. Seperti itu, Bu. Oke, apanya seperti Cina, sorry? Tadi yang kayak sering diekspor itu lebih ke elektronik. Oke. Ya. Jadi menarik karena lebih banyak ternyata kok yang diekspor elektronik yang lebih banyak diekspor gitu ya. Padahal diimpor. Baik. Terima kasih. Terus Yang terakhir
potensi produk ekspornya, Amerika Serikat memiliki keunggulan kompetitif di sektor teknologi, energi, dan pertanian dengan diversifikasi pasar dan strategi perdagangan yang baik. Amerika Serikat dapat memperluas ekspornya ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang mulai menunjukkan permintaan tinggi untuk teknologi pangan dan energi. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu Siti. Ada yang Terima mau kasih. ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Kalau tidak ada, boleh memilih satu grup setelahnya, Bu. Ada Australia atau Dubai. Terima kasih, Pak. Yang mana, Bu? Halo? Ya, Oh iya, silakan memilih Australia atau Dubai, Bu. bisa negara apa, Bu? Yang apa? Bisa negara. Oh, Australia sama Dubai. Ya, Australia nggak apa-apa, Bu. Silakan Australia. Terima kasih. Baik, saya izin ini ya Bu, share screen dari Pak Dani. Pak Dani, Boleh. aman Pak Dani? Share screen. Ya. Ya. Baik, Ibu, kita dari kelompok Australia, ada Pak Denny, saya Melisa, ada Pak Raihan, Pak Timbul, Kak Grisela, sama Pak Muhammad Rifan. Untuk yang nomor 1, jawabannya untuk trade balance, defisit, surplus, dan berapa untuk negara Australia. Boleh di next, Pak? Bukan. Oke, jadi untuk yang sebenarnya sih ini bukan yang ini ya, tapi nggak apa saya jawab aja. Jadi yang trade balance-nya itu Australia itu positif trade balance dan surplus karena ekspornya itu lebih banyak karena untuk ekspornya itu 410 juta, 410.252.834 dan untuk impornya itu 309.244. Jadi memang lebih banyak ekspornya yaitu 410 juta dengan selisihnya adalah 100.952,589. Begitu. Untuk yang nomor 2, monggo Pak Dani. Untuk nomor 2 itu persentase of import GDP dan juga ekspornya, yang mana import currency-nya US dollar ini di atas itu. Kemudian service ekspornya 51 sekian. Kemudian untuk persentasenya import of goods and service-nya itu 19,94%, dan export of goods service GDP-nya itu 25,81%. Kemudian untuk selanjutnya, untuk nomor 3-nya. Ya, terima kasih Pak Dani. Izin melanjutkan ya, Bapak Ibu. Untuk di negara mana saja sih untuk top 5 trade partner ekspor dan impor di Australia? Yang pertama untuk impor itu di China dengan 24,95%. Yang kedua ini Bu, ini ketika kita klik ini nggak ada datanya, cuma unspecified gini Bu, sebesar 22,13%. Yang ketiga Jepang dengan 12,80%. Selanjutnya keempat untuk impornya di Republik Korea atau Korea Selatan ya dengan 6,02%. Selanjutnya yang terakhir kelima untuk impornya di India sebesar 4,69%. Sedangkan untuk ekspor Australia yang pertama itu di Cina. Di Cina dengan persentase 27,07%. Selanjutnya United States Amerika di 10,0,5%. Selanjutnya adalah Republik Korea dengan 6,16%. Yang keempat Jepang dengan 5,75%, serta Singapura dengan 4,48%. Demikian untuk soal nomor 3. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu teman-teman. Mana yang mau bisa dibacakan?
Oke, baik, saya bacakan aja ya. Untuk yang hal menarik dari perdagangan Australia adalah Australia memiliki surplus perdagangan yang sangat besar, terutama di ekspornya, sumber daya alamnya ke Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, biji besi menjadi komoditas ekspor utama, dan Cina sebagai konsumen terbesar sangat berperan dalam menjaga surplus neraca perdagangan Australia. Oke, ini yang B. Mau dijawab sama Pak Rifan atau gimana, Pak Rifan? Halo, Ya, apa monggo. suara saya terdengar? Terdengar, Ya, Pak. Monggo. oke, oke. Maaf ini sinyalnya kurang bagus. Baik, untuk saya bacakan langsung saja ya. Untuk potensi produk ekspor Australia itu ada di batu bara bituminus, ini dari range tahun 2021 sampai 2023 ya. Ada batu bara, biji besi dan konsentrat, gas alam cair, emas dalam bentuk semi manufaktur, serta minyak bumi dan produk bitumen lainnya. Selain itu, Australia juga punya di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, itu mencatat rekor ekspor sebesar 80,4 miliar US dollar dari tahun 2022 sampai 2023. Kemudian untuk negara tujuan terbesar ekspornya ada 5, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta India. Jadi Australia ini memiliki potensi ekspor yang kuat di sektor energi dan pertambangan. Dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pasar utamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifan semuanya. Begitu Bu dari kelompok Australia. Terima kasih. Bener loh, saya barusan ngecek dan unspecified. Negara apa ini ya? Kok tidak boleh kelihatan? Saya jadi kayak agak tertarik. Padahal nomor 2 dan besar sekali. Terima kasih. Kira-kira mana ya? Ke Australia bisa. Mungkin antara Singapura atau Amerika mungkin Bu kalau ngelihat ekspornya. Cuman aneh banget karena masuknya unspecified. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok terakhir silahkan Dubai. Halo Bu, Halo. izin share screen ya dari kelompok Dubai, kelompok terakhir. Oke. Selamat malam, saya dari kelompok Dubai atau Uni Emirat Arab. Kelompoknya ada saya, Mbak Antik, Reja Setiawan, Dinda Siva, dan Majapulo. Dari 5, hanya 3 yang bisa diajak diskusi ya Bu. Nah, untuk Dubai, saya screenshot dan ini summary-nya untuk popular indikator. Penjelasannya adalah total ekspornya 500 juta 15.621.100 sekian-sekian ya Bu ya. Trade balance-nya di 95 juta 127.991. Karena ekspornya lebih besar, jadi trade balance-nya positif. Dan trade surplus-nya sebesar 95,13 miliar. Nah, untuk importnya itu dia di penjelasannya ini kosong, tidak ada persentasenya berapa. Tadi kami coba hitung sekitar 82,86%. Dan untuk ekspornya juga persentasenya kosong, jadi kita hitung sendiri di GDP-nya 101,59%. Dan ini untuk gambar grafiknya. Untuk ekspor importnya partnernya ini yang pertama itu unspecific juga ya, sama kayak Australia tadi, tapi dia tinggi sekitar 254.000. Yang kedua ada Saudi Arabia 28.000, India ternyata 25.000, terus ada Irak 21.000 dan ada US 11.000. Untuk ekspornya atau importnya ya. Ini unspecific juga, dia 89.000. Yang kedua Cina 67.000, India 27.000, US 21.000, dan terakhir ada Jepang 12.000. Untuk impor produknya, yang terbesar itu raw material. Dia di
176.500. Yang kedua, intermediate goods 84.000, consumer goods 184.000 dan capital goods-nya 66.000. Nah, itu dan yang satu hal yang menariknya, Kak Reja bisa bacakan? Baik, terima kasih Mbak Erna. Mohon maaf nggak bisa tampil sama mereka karena sinyalnya jelek. Untuk satu hal yang menarik dari Uni Emirat Arab ini, menurut data World Bank yang kita buka, satu hal yang menarik itu menurut Bank Dunia adalah transformasi ekonomi yang luar biasa dari ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Berdasarkan data Bank Dunia, telah berhasil mengurangi ketergantungannya pada minyak secara signifikan, dengan sektor non-minyak sekarang menyumbang sekitar 70% dari PDB negara tersebut. Ini merupakan pencapaian besar mengingat beberapa dekade lalu ekonomi Uni Emirat Arab sangat bergantung pada pendapatan minyak. Strategi diversifikasi ekonomi Uni Emirat Arab meliputi investasi besar di sektor pariwisata, keuangan, real estate, perdagangan, dan teknologi yang telah membantu negara tersebut membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan untuk masa depan. Mbak. Oke. Itu untuk yang satu hal yang menarik ya dari Uni Emirat Arab. Dan untuk potensi produk untuk negara kemana aja akan dijelaskan Mbak Antik. Silakan Mbak Antik. Baik, terima kasih, Nak. Saya akan lanjutkan untuk potensi produk ekspor ke negara lain. Yang pertama itu ada minyak dan gas alam. Ini adalah andalan utama dari eh, Arab sendiri, yaitu produk turunan seperti petrokimia, minyak mentah, dan gas cair. Juga diekspor besar-besaran. Negara tujuannya adalah India, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu yang kedua itu ada emas dan perhiasan. Dubai dijuluki City of Gold. Mereka mengekspor emas batangan, perhiasan emas, dan logam mulia lainnya. Negara tujuannya India, Swiss, UK, dan Turki. Ada lagi, Nak? Yang ketiga adalah aluminium. Uni Emirat Arab punya pabrik peleburan aluminium terbesar seperti Emirates Global Aluminium. Negara tujuannya adalah Tiongkok, India, Jepang, dan negara-negara Eropa. Lalu yang keempat ada produk elektronik dan komputer. Dubai adalah pusat terekspor atau impor lalu ekspor ulang, terutama untuk gadget, HP, dan elektronik. Negara tujuannya Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Yang kelima, kurma dan produk agrikultur. Meski bukan produsen utama, mereka ekspor kurma berkualitas tinggi termasuk jenis menjol. Negara tujuannya adalah India, Indonesia, Malaysia, dan Eropa. Lalu yang keenam, parfum, kosmetik, dan produk kecantikan. Dubai jadi pusat distribusi kosmetik dan parfum Timur Tengah ke berbagai belahan dunia. Negara tujuannya adalah Rusia, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa dari kelompok Dubai. Dubai ini menarik ya, tapi tadi saya mendengarkan memang mereka ini shifting dari yang awalnya memang apa namanya, mereka ini benar-benar naruhnya di minyak ya, semuanya minyak, jadi apa bergantung sama minyak, akhirnya mulai masuk turisme juga. Nah ini ada yang menarik sebenarnya, ada yang pernah dengar nggak ya, The Line. Jadi Dubai ini kepingin bikin tempat smart city. Saya mau sharing deh. Ini soalnya menarik. AI-powered metropolis. Dia mau bikin satu kota yang sangat apa namanya modern. Coba saya masukin sebentar. Ini saya share biar ada soundnya. Jadi dia ini ingin dibikin oleh Dubai, sedang dalam konstruksi. Mungkin dalam masa hidup kita udah jadi deh, ini kayaknya 2030 kayaknya brand mereka. Saudi Arabia's $1 trillion megacity project, The Line, is rapidly taking shape.
bringing an ambitious vision of the future to life. Unlike any city the world has ever seen, the line is designed to be a carbon-neutral, AI-powered metropolis, where high-speed trains replace cars, daily life is automated, and sustainability is embedded at its core. However, transforming this science fiction dream into reality comes with monumental challenges. Over the past 2 years, the world watched as construction surged forward, with drone footage revealing fleets of trucks and heavy Benar machinery sekali, carving the Neom, desert to Pak prepare for the Ekber. city's Aduh, foundation. sudah As of 2025, progress is ini update-nya The Line. Jadi ini bikinannya Neom. Update-nya 2025 katanya mereka sudah banyak mulai konstruksi dan cukup banyak ya. Saya tunjukin iklan Neomnya. Neom The Line. Kok tahu Pak Ekber? Soalnya sering ini Bu, berselancar di dunia maya itu neom-neom, apalagi kalau lihat pertandingan sepak bola di negara Arab itu biasanya ada ini loh, apa namanya, sponsorship itu neom. Wah, benar sekali. Ini kayaknya dari kekayaan minyak ini. Jadi mereka banyak membuat kota-kota dan hotel-hotel yang kayak agak nggak masuk akal, kayak science fiction gitu, di mana ininya semuanya mereka kayak mendesain dengan segitunya. Tapi agak susah. Ini promosinya 2 menit. Jadi dari Neom juga. For Ini too long, awalnya. humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Ini iklannya. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents Dan and will kita be built with a footprint ke of just Surabaya 34 square kilometers. dalam satu And we are kardus. designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. Dubai-nya sih ini. Jadi satu garis, tapi kayaknya ada yang akan bersinggungan dengan Dubai gitu. Jadi di UAE-nya. Nah, ini dia menarik banget dan katanya akan jadi pusat untuk trade karena dekat dengan tempat daerah dunia yang lain. Kan kalau misalnya kita mau sekarang ke luar negeri, biasanya kita juga mampirnya paling kalau ke Eropa bisa mendaratnya di Dubai atau di mana karena agak dekat kan. Ya, menarik Dubai. Kayaknya juga karena modalnya tinggi ya, jadi akhirnya jadi bisa membuat macam-macam. Ini saya share sedikit terakhir beberapa slides. Saya baru tahu tapi dia sering mempromosikan. Kayaknya juga nyariin banyak investor untuk mendanain ya karena itu mahal banget kayaknya. Ini saya mau nunjukin the world's biggest exporter. Jadi kalau kita bilang 30 negara, ini jadi 30 totalnya. Yang paling banyak mengekspor keluar, itu keluarnya ini. Kita masuk Mas Ian, kecil lebih. Jadi
bisa diperbesar ya buat teman-teman, mungkin bisa di zoom dilihat. Kok Sharon saya hilang apa enggak ya? Hilang ya. Hilang, Bu. Bilang Bu. Sebentar, ke exit presentation. Jadi ini kalau kita ngelihat, ini makanya jengkelnya ya kalau misalnya ngomong sama Trump. Kalau misalnya ngelihat kemarin Trump tarif, tiga negara yang ekspornya secara value, ekspor barang atau jasa yang paling tinggi di dunia secara value itu Cina, Jerman, dan US. Cina kan udah jelas, Jerman menarik ya, menarik deh karena Jerman kayaknya mobil mahal-mahal ya secara value tinggi. US juga. US ini tinggi banget 2,02 T. Makanya banyak orang yang sangat jengkel melihat Trump bilang dia mau naruhin apa namanya tarif ke semua agar semua kerjaan itu ke Amerika Serikat. Padahal secara kenyataan ekspor secara value dari Amerika Serikat itu tinggi banget. Berarti orang luar negeri, orang dari luar Amerika Serikat membeli produk-produk Amerika Serikat yang mahal-mahal. Mungkin value-nya Pak tinggi, nggak harus mahal sih. Yang secara value totalnya banyak. Bisa dari barangnya yang mahal atau dari jumlahnya yang banyak. Gitu. Di sini nggak ada tulisannya barangnya mahal apa murah, tapi kalau banyak berarti itu sangat banyak mengambilnya atau mahal-mahal tapi sedikit gitu. Jadi kalau masukin tarif, padahal secara negara sudah salah satu eksportir terbesar itu juga, makanya kalau ngelihat agak aneh gitu. Ini yang merah ini Asia, paling tinggi Cina, lalu setelahnya secara value kita bisa ngelihat Jepang, Hong Kong, Singapura, Korea, itu kalau misalnya top 5-nya berarti itu kira-kira ya. Baru setelah itu Taiwan dan lain-lain kita. Di sini kita masuk top 30 negara terbesar, tapi ya mepet-mepet lah. Kalau dibandingin di Asia sendiri, kita ini paling rendah. Lebih kecil daripada Thailand. Kalau misalnya di top 30-nya Asia ya. Jadi kita mepet banget udah masuk. Dari negara di sini saya lihat sekilas Indonesia paling kecil kayaknya ya. Jadi mungkin kita nomor 30 ini. Belum saya cek tapi 200 billion kan, 259 ya. Jadi dari 30 ini kita terakhir nomor 30. Value-nya yang paling kecil di sana. Kalau ngelihat dari North America, jadi North America, US paling tinggi, kedua Kanada, kedua Meksiko, ketiga Kanada. Lalu ini ada Middle East, di Middle East bisa eksportir yang topnya Saudi Arabia, UAE sama Brasil. Di Eropa paling tinggi Jerman, ini menurut saya karena mobil, apalagi kalau Jerman. Yang dari Jerman selain mobil mahal apa? Kayaknya mobil mahal, value-nya mahal-mahal gitu ya. Jadi langsung tinggi gitu. Elektronik Bosch gitu. Terima kasih. Jadi high precision tech biasanya kalau misalnya Jerman ya. Elektronik, terus mobil, itu sih mungkin nih dua. Terima kasih. Setelah itu ada France, Netherlands. Jadi menarik sekali ya Netherlands itu ternyata ekspornya tinggi 935 billion. Padahal negaranya seumit kecil itu gitu, kayak kecil banget gitu. Tapi secara ekspor bisa sangat tinggi secara value. Belgium, Italia, ini bisa kita lihat menarik sekali. Oceania ya Australia. Ini kalau kita lihat top 30-nya ada di sini. Oh ini South America, Brasil masuk. Afrika tidak ada. Jadi yang tidak ada di sini Afrika secara ekspor minim. Ya ini kita bisa melihat kalau kita bilang siapa sih yang mengirimkan barang ke luar negeri yang besar-besar itu siapa? Nah, ini. Oke. Ada yang mau tanya? Saya mau nunjukin video, tapi kayaknya mungkin mungkin saya cepet-cepetin, tidak apa-apa. Sebenarnya menurut teman-teman, Indonesia ekspornya paling banyak apa ya? Ada di, kalau ngeliat bisa.
Kira-kira apa nih teman? Apa sorry? Kok nggak dengar? Bahan mentah mungkin, Bu. Bahan Bahan mentah. mentahnya, ya kebanyakan. Benar, Seperti sepertinya barang mentah. nikel gitu. Salah satunya biasanya batu bara, Kelapa sawit. barang mentahnya kita cukup. Raw materials, terima kasih. Jadi ini sekilas aja saya coba cepatkan deh. Saya cepatkan playbacknya agak cepat. Terus saya tidak available tapi tidak apa-apa. Kita itukan aja. Nanti saya sambil ngobrol. Ini jadi kan setiap negara atau setiap negara bagian, setiap negara dan di kontinennya itu mereka ekspornya apa ya? Certain countries are known for producing certain products and for producing a lot of them. Portugal, for instance, is known for producing a lot of cork. Every year, 175 tons of cork are made in Portugal, and they are the world's biggest producer of this product, representing 52% of the world's production. For our Jadi ini menceritakan tentang Portugal, dia ekspor terbesarnya adalah cork. Jadi penutupnya wine. Dan mereka di market dunia katanya memproduksi 52% dari cork, wine cork. ahead of Spain, which has 32%, and much ahead of Italy or Morocco, who are the third and fourth places at 6 and 4% respectively. But while Portugal is known for producing cork, and while it is the world's greatest producer of it, cork is not its main exported product. No, that would be cars. They receive. Jadi ternyata dia bilang gini, meskipun dia terkenal dengan corknya, dia paling banyak memproduksi di dunia, tapi bukan main ekspornya. Main ekspornya ternyata adalah mobil dari Portugal. Parts from other locations of the world and assembly cars to then be exported and sold abroad. Before 2020, oil was their biggest export, refined. Sebelumnya adalah minyak. Jadi seperti tadi cerita tentang Dubai, awalnya minyak, sekarang bermulai untuk mencoba untuk ke hal-hal lain termasuk tourism. Kalau Portugal sebelumnya juga minyak, akhirnya sekarang jadi mobil. Oil to be precise, since Portugal doesn't have any of its own, but it imports crude oil from other places in the world and through its refineries refines it. This is important so that we understand that this list isn't about the most famous exports of each country, although if you want I can make a video about that too. It also isn't about what they most produce. A country can produce more of product A but consume it internally, which causes product B to be the biggest export, even though the total production value is lower. In this video, I'm going to talk about specifically what is each country's biggest export. What is the product that they produce and which they export more than anything else. This is somewhat of a reductive look at things because each country has various products that they export in great quantity, and reducing it to an oil exporting country just because it exports maybe $1 worth more of it than many other things is wrong. Oil is Norway's most exported product, but they also export machines and metal. Paraguay's biggest export is soybeans, but they also sell cotton, meat, and timber to other countries. Obviously, also keep in mind that these are likely to change every year. Saya cepatkan. Entire world. I got this map from. Mungkin berubah, tapi ini tahunnya 4 tahun lalu. Ini list negaranya. Jadi each country's top export in the world. Kita itu termasuk masih salah satunya coal, nanti dijelaskan. Howmuch.net, so all credits to them for putting it together through these sources. They attribute a color to each country. Each color is then attributed to a product category, which we can see here. There are 14 different product categories, and instantly we can see some that stand out. Oil is very present throughout the world as countries' main exports, especially in North America, some Southern American countries too, North Africa, the Middle East, India, and Russia, as well as Eastern and Northern Europe. Important to remember though, that this category differs within itself from refined or unrefined oil, and sometimes it's petroleum in the sense of gas and not oil. Unrefined exports mean that the country has oil and extracts it, then exporting it in its crude form. Refined exports mean that the country refines it and in a lot of cases does not have their own sources but imports the crude oil to then export the refined one. Another very large group of countries export vehicles, here shown in blue, the vast majority in Europe, as well as Turkey, Morocco, Mexico, and Yang biru-biru ini ekspor mobil ceritanya.
Japan have this sector as their main export. Then come ores and minerals, here in this bluish color as well. Indonesia and Australia, Mongolia, and a lot of African countries. Chile and Peru, Iceland and Switzerland are among those who export them. Then food in the green, Brazil, Argentina, Paraguay, Greenland, Ethiopia, Madagascar, Afghanistan, and Ukraine, as well as New Zealand, among a few others. Jadi kalau tadi yang kita biru itu mineral, jadi kalau yang biru Tosca ini mineral, jadi emas, apakah batu bara, iron, dan lain-lain. Kalau yang hijau itu produce makanan. Cuba exports cigars, Ireland, Denmark, and Italy have medical supplies as their main export, and some countries in Central America and Asia have clothing, while China, Thailand, Vietnam, Taiwan, the Philippines, and South Korea export machinery more than anything else, which usually means electronic circuits for computers, for instance. Worldwide, the top 10 biggest product exports are, in total value, crude petroleum, cars, refined petroleum, integrated circuits, computers, vehicle parts, packaged medicaments, gold, petroleum gas, and broadcasting equipment. And you should notice that all of them have somewhat low values, so be aware that even though a specific country has a specific product as its main export, it just means that it exports this product more than any other individual one. It still may represent just 4 or 5%, and if we go by country, regardless of which product they export the most, the top 10 were China, the USA, Germany, the Netherlands, Japan, France, South Korea, Italy, Hong Kong, and Mexico, while the 10 least exporting countries were Montserrat, Niue, the Northern Mariana Islands, the Kneeling Islands, Norfolk Island, West Sahara, Wallis Futuna, Pitcairn, American Samoa, and Guam. Jadi ini nunjukin sebenarnya di sini 10 biggest product export itu apa aja, dan kebanyakan yang awal crude petroleum, keduanya mobil, ketiga refined petroleum, jadi diolah dulu petroleumnya. Integrated circuits itu berarti dalamnya komputer gitu ya, sirkuit komputer. Setelah itu vehicle part, terus ada package medicaments itu kecil-kecil macam-macam, gold, petroleum gas, dan broadcasting equipment. Ini ternyata top 10-nya itu ini di dunia. Lalu yang ini apa tadi kita sempat bahas ya, yang mana yang ekspor paling banyak dan ini ekspor paling rendah. So now that we got a generalized look at how the world map is and how countries are separated depending on which product category they mostly export, let's take a look at this by continent. Starting in Europe, we can see that a vast majority of countries have cars as their biggest export. Special attention to France, which falls in the vehicle category but exports airplanes and not cars. Jadi menarik ya, kalau di Eropa ternyata paling banyak mobil, bikin pesawat. Because of Airbus having its production there. The second largest group seems to be petroleum and oil, then medical goods in Italy, Ireland, and Denmark. And then we have some smaller groups or individual sectors. Switzerland and Iceland's biggest exports are ores, gold, and aluminum respectively. Bosnia has electrical energy, Estonia, Andorra, San Marino, Serbia, and Moldova, machinery, although Serbia and Moldova are wires. Latvia has wood, Ukraine, sunflower seeds, Albania, footwear, and North Macedonia has reaction initiators. I don't know what these are, but according to the legend, it is a type of chemical. America is big, so let's separate it in two. First, in the north, we have this separation, which we already saw in the global map. From what I can research though, Canada's oil is crude, while the US's is refined. Special attention to the island of Saint-Pierre and Miquelon, a French territory whose main export is crustaceans. Greenland's is fish, which to my knowledge is frozen, and Mexico's car exportation, which is the 4th largest worldwide. Now let's move south to Latin America, Central America, and the Caribbean. Here we have a lot of diversity, especially in the Caribbean, where we can see all types of products throughout the many islands. From cruise ships in the Bahamas, aluminum in Jamaica, cigars in Cuba, nutmeg in Grenada, medical instruments in Dominica, or sand in Montserrat. Central America. Nah, ini jadi teman-teman bisa ngeliat, nanti videonya boleh dilihat sendiri ya setelah ini ya. Ini barang apa saja? Ini dijelaskan dari perbagiannya, jadi Amerika, South Amerika, ada apa saja. Saya nanti cepetin aja. Ini Afrika ya, menarik banget dia, emas kebanyakan, ada yang kopi juga, dan beberapa masukan apa namanya makanan-makanan lain. Kalau Asia di belakang. Kalau Asia ini dia ngeliatin ada apa saja yang besar. Ada sirkuit, ada ini produksi beberapa elektronik, makanan. Kita masih ya paling banyak kita masih coal, masih mineral ya.
yang besar di Singapura, kalau dilihat Singapura ekspornya tinggi banget, electronic circuit bikinnya paling banyak. Kalau Singapura pucuknya Indonesia ini ya, pucuknya Malaysia, itu electronic circuit. Termasuk di Malaysia yang paling banyak diekspor adalah electronic circuit. Makanya secara ekspor tinggi secara value. Jadi menarik, teman-teman bisa ngelihat juga paling banyak apa. Dan banyak yang bilang kalau kita sudah mulai untuk bisa ekspor secara value lebih banyak daripada raw material, daripada apa namanya barang-barang yang alam, itu baru kita ini secara negara jadi lebih baik gitu. Seperti kayak tadi UAE kepingin keluar dari ekspor minyak, mau mencari value lain yang lebih banyak. Karena secara value, kalau kita ngomong raw material, biasanya tidak terlalu mahal, tidak ada tambahan buat orang-orang di negara. Di mana bisa mencari sebuah ekspor yang saat kita ekspor itu ada nilai tambahnya di Indonesia. Jadi dibuat sesuatu dulu di Indonesia sampai akhirnya baru bisa diekspor. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang mau tanya? Saya kirimkan slides-nya, teman-teman bisa cek lagi videonya. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita akhiri kelas hari ini. Minggu depan kita share sedikit mengenai market entry ya. Kalau mau masuk ke negara lain, itu kira-kira bagaimana secara bisnis. Itu teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Baik, terima kasih Bu Lisa. Menarik banget teman-teman ya. Saya tertarik sama tadi juga NEOM kalau nggak salah itu beritanya udah 2 tahun lalu Bu ya. 2 tahun lalu. Cuma saya mikirnya kalau kita hidup di NEOM itu gimana rasanya Bu ya? Kita mau ke pantai lewat mana? Mungkin ada yang mau main layangan juga susah nih ya Bapak Ibu ya, yang masih hobi layangan nih. Oke, baik. Oh ya, saya mengingatkan juga Bapak Ibu yang minggu lalu yang berhalangan join seminar, ada tugas pengganti yang sudah saya upload di D-Learning teman-teman. Namanya tugas pengganti. Nanti bisa diisi bagi yang belum mengisi. Begitu Bu Desa. Baik, oh ya untuk materi hari ini mungkin bisa di-share Bu Desa ya habis ini ya. Baik, kalau gitu kita akhiri Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasnya malam hari ini. Ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ke-5. Sudah nggak kerasa kita udah kurang 3 pertemuan lagi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Risa, terima kasih Kak Hendy. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lisa, Malam. Fendi, semuanya.